Kelebihan yang pertama yang bisa diberikan oleh Allah untuk orang fakir tidak dapat dinikmati oleh orang kaya, yaitu bisa masuk dalam sebuah istana yang indah, yang terbuat dari yakut yang merah dalam surga, yang letaknya jauh tinggi di atas seperti melihat bintang. Yang dapat masuk hanyalah yang fakir-fakir. Nabi yang fakir, orang syahid yang fakir, orang mukmin yang fakir, yang kaya-kaya tidak bisa masuk. Nah, yang pertama. Watsaniyah, yang kedua, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya binisfi yaumin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian tasawuf kita adalah tentang fadailul fuqara, kelebihan orang fakir. Qala al-faqih Abu Laisi Samarqandi, haddatsana Abu Bakar al-Jurjani, haddatsana Ahmad bin Abdullah an Salim bin Abi Salim an Kharijah bin Mus'ab an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Faqih Abu Lais berkata, menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Jurjani, menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah daripada Salim bin Abi Salim, daripada Kharijah bin Mus'ab, daripada Zaid bin Aslam, dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau Anas bin Malik berkata, ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Orang-orang fakir mengirim seorang utusan untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, utusan itu berkata, ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaika. Aku ini adalah utusan, delegasi orang-orang fakir datang menjumpaimu. Lalu Rasulullah berkata, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim. Selamat kepadamu dan kepada orang-orang yang kamu datang mewakili mereka itu. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Rasulullah mengatakan kepada delegasi orang fakir, kamu datang mewakili orang-orang yang mereka itu dicintai oleh Allah. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan orang fakir adalah orang yang dicintai oleh Allah. Qal, utusan itu berkata, ya Rasulullah, yaqulul fuqara, wahai Rasulullah, orang-orang fakir berkata, innal aghniya'a kadzahabu bil khairi kullihi hum yuhijjuna wa la naqduru alaih wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaih wa idza maradu ba'athu bi fudala'i amwalihim dukhran.
utusan menyampaikan keluhan orang fakir. Innal fuqara, orang-orang kaya, kata orang fakir, kadzahabu bil khairi kullihi, mereka pergi membawa seluruh kebaikan. Seolah-olah orang fakir tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan menurut orang-orang fakir yang mengutus utusan ini. Semua telah diborong oleh orang-orang kaya. Hanya orang-orang kayalah yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya yang mampu melakukan ibadah. Orang fakir tidak. Itu keluhan orang fakir. Hum yuhijjuna, mereka bisa naik haji. Wala naqduru alaih, kami orang-orang fakir tidak sanggup. Wa yatasaddaqun, mereka orang-orang kaya bersedekah. Wala naqduru alaih, kami orang-orang fakir tidak sanggup. Wa idza maradu, apabila orang-orang kaya sakit, ba'atsu bi fadli amwalihim dukhran, mereka dapat menggunakan simpanan mereka untuk memberikan sebagai sedekah. Urang-urang sakit, urang-urang kaya punya sakit, gemuk sedekah. Padahal bersedekah adalah salah satu cara untuk disembuhkan penyakit. Kami tidak bisa. Itu keluhan orang fakir yang disampaikan oleh utusannya kepada Rasulullah. Secara global orang fakir menyampaikan orang kaya lebih beruntung dari mereka karena mudah dan dapat melakukan berbagai macam ibadah, sedangkan orang-orang fakir tidak mampu melakukan. Apa kata Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, balligh annil fuqara'a, sampaikan dariku kepada orang-orang fakir, anna man sabara minkum wahtasaba, bahwa siapa saja yang sabar dari kalian dan hanya mengharap pahala dari Allah, falahu salatu khisalin laisa lil aghniyai minha syai', maka orang-orang fakir itu dapat 3 kelebihan yang tidak bisa sedikit pun didapatkan oleh orang kaya. Jadi Rasulullah menghibur orang-orang fakir yang mengeluh, yang merasa mereka tidak bisa melakukan apa-apa, dengan sebuah berita bahwa apabila orang fakir sabar, ikhlas mengharap pahala dari Allah dalam kefakirannya, maka mereka dapat 3 kelebihan. Yang kelebihan itu tidak bisa didapatkan oleh orang kaya. Orang kaya han merumpok adanya, yang bisa merumpok adanya tok urang-urang fakir. Mana kelebihan tersebut? Kata Rasulullah, ammal khoslatul wahidah, adapun bahagian atau yang pertama, anna fil jannati ghurfatun min yaquti hamra, di dalam surga nanti ada sebuah mahligai, ada sebuah istana yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Yanzuru ilaiha ahlul jannah, yang para penduduk surga melihat ke dalam istana tersebut. Kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum, seperti penduduk dunia melihat bintang-bintang. Artinya istana yang terbuat dari yakut merah ini tinggi sekali letaknya di dalam surga, sehingga penduduk surga kalau mau melihat istana itu seperti kita di bumi melihat bintang ke langit. Seperti itulah jauhnya kita melihat. La yadkhuluha illa nabiyyun fakirun,
Tidak ada yang bisa masuk ke dalam istana yang terbuat dari yakut merah tersebut kecuali yang pertama nabiyun fakirun, seorang nabi yang fakir, artinya nabi yang kaya tidak bisa masuk. Yang kedua au syahidun fakirun, atau orang syahid yang fakir. Orang syahid yang kaya tidak bisa masuk. Au mu'minun fakirun, atau orang mukmin yang fakir. Orang mukmin yang kaya tidak bisa masuk. Kelebihan yang pertama yang bisa diberikan oleh Allah untuk orang fakir tidak dapat dinikmati oleh orang kaya, yaitu bisa masuk dalam sebuah istana yang indah, yang terbuat dari yakut yang merah dalam surga, yang letaknya jauh tinggi di atas seperti melihat bintang. Yang dapat masuk hanyalah yang fakir-fakir, nabi yang fakir, orang syahid yang fakir, orang mukmin yang fakir. Yang kaya-kaya tidak bisa masuk. Nah, yang pertama. Watsaniyah, yang kedua, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya binisfi yaumin. Orang-orang fakir akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya, jaraknya setengah hari. Setengah hari sebelum orang kaya masuk dalam surga, orang fakir sudah masuk dalam surga. Wa huwa miqdaru khamsi mi'ati am. Padahal setengah hari itu ukurannya selama 500 tahun. Si tengah hura tuman, tapi menyota hitungan masa gedanya jino lagi 500 tahun. Artinya kalau pada hitungan kita sekarang, nanti orang fakir akan masuk surga sebelum orang kaya selama 500 tahun jaraknya. 500 tahun le orang fakir tamang surga, baru ilikutnya tamang urang kaya. Nyan ban jarak jauh masuk surga orang fakir dengan orang kaya. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u, yang mereka bersenang-senang di dalam surga haitsu sya'u, sekira-kira suka mereka itu. Jadi orang-orang fakir sudah bersenang-senang dalam surga 500 tahun, baru di belakangnya masuk orang kaya. Artinya kelebihan yang kedua yang didapatkan oleh orang fakir, mereka lebih dulu masuk surga daripada orang kaya, kata Rasulullah. Wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi masalam al jannata ba'da dukhulil anbiya'i alaihi salatu wassalam bi arba'ina aman bisababi milkil ladzi a'tahullah. Dijelaskan oleh Rasulullah sebagai gambaran perbedaan orang miskin dengan orang kaya. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihi masalam, masuk surga nanti setelah masuknya nabi-nabi yang lain sejauh 40 tahun. Setelah 40 tahun nabi-nabi yang lain masuk surga, baru di belakangnya Nabi Sulaiman bin Daud masuk surga. Beliau nabi yang paling terakhir masuk surga. Kenapa beliau terakhir dan jarak sekali dengan nabi-nabi yang lain masuk surga? Bisababi milkil ladzi a'tahullah. Sebabnya karena kerajaan yang Allah berikan dulu kepadanya. Karena dia pernah diberikan kerajaan yang besar dengan harta yang banyak, yang punya kemampuan menguasai setengah jagat bumi. Maka lama sekali setelah nabi lain masuk surga, baru Nabi Sulaiman. Nabi saja kalau kaya terlambat masuk surga, apalagi orang biasa. Maka ini kelebihan orang fakir. Wa khislatus salisah, yang ketiga, kelebihan yang ketiga, idza qala al-faqiru subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlisan.
Ketika orang fakir secara ikhlas mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa yaqulul ghina mithla dzalika mukhlisan, orang kaya pun mengucapkan kalimah itu secara ikhlas, lam yalhiqil ghinal fakira, orang kaya tidak bisa menyamai pahala orang miskin, orang fakir. Wa in amfakal ghina ma'aha asyarata alafi dirhamin, sekalipun orang kaya setelah mengucapkan kalimah yang sama dengan orang fakir, menambah dengan menginfakkan sebesar 10.000 dirham. Sama-sama kerja masjid berzikir, urang gatin keun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhlas. Urang kaya bila kenyan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi pahala tidak sama. Pahala yang diberikan kepada orang miskin lebih besar, tidak mampu disamai oleh orang kaya, walaupun dengan kalimah yang sama, walaupun dengan keadaan yang sama, yaitu sama-sama ikhlas. Sekalipun orang kaya menambah lagi dengan bersedekah sebanyak 10.000 dirham, sama pahala. Urang gatin sama urang kaya ini duduk sama berzikir. Leh berzikir urang gatin budoh yang pajuh kanduri, some kanduri urang kaya. Mantong le urang gatin yang pajuh kanduri pahala daripada urang kaya yang me kanduri. Nepegah li Rasulullah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang fakir. Wa kadzalikal a'malul birri kullih, seperti itu seluruh amal kebaikan seluruhnya. Jadi bukan hanya kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh orang fakir tidak bisa ditandingi, disaingi pahalanya oleh orang kaya. Sembahyang, sama-sama ada sembahyang tanya. Sama-sama khusyuk tu, sama-sama ikhlas, sama-sama betul ada sembahyang. So yang paling le pahala, yang paling gatin. Dan tanding pahala orang gatinnya kan. Walaupun le tak semayang, itanya tamu sedekah. Urang gatin handangan sedekah. Tidak bisa disaingi nilai pahala yang Allah berikan kepada orang miskin oleh orang kaya. Nyan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada utusannya orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah, beruntung orang kaya bisa melakukan berbagai macam kebaikan sedangkan mereka tidak. Para jemaah, punya sengkira umat warga kota lalu semuanya semua beriman seperti orang-orang miskin ini, lalu bahasa bahura gejak bahkan tu dewan udah DPRK gejak demon ya pegah mengadha wanyo kalewat P3K kamu halewatnyo kiwan lakenyo cara anggota dewan menjawab baik yo ada lewat P3K nya nawak lewat P3K nya sembayang ji han sama ngan pahala ron ya hana lewat P3K cuman punya tajawub lagi nyanyi no hang kumah tabak hana beriman kurang danyo lagi beriman para sahabat nah Nabi tu nak ada danyo kon nyan gua perle kon gua dengar ron ceramah ini ya. Tapi seandainya beriman hana persoalan hana lewat P3K hana persoalan hana lulus ke pegawai honor juga hana masalah karena orang-orang miskin disediakan jatah lain oleh Allah. Wa yaqulul kemana lagi? Faraja'a ilaihim rasulu fa akhbarahum bidzalika. Setelah Rasulullah menyampaikan itu, maka utusan orang fakir kembali menjumpai orang fakir lalu menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Faqalu, maka orang-orang fakir itu menjawab semuanya. Radina ya Rab, radina ya Rab. Kami ridha wahai Tuhan, kami ridha wahai Tuhan. Jadi mereka ridha menerima kefakiran para jemaah. Senang menerima kefakiran karena ternyata dilihat dari satu sisi memang orang fakir tidak berdaya ya dari kemampuan melakukan berbagai macam ibadah, orang kaya bisa, kita yang miskin-miskin tidak. Tapi dilihat dari sisi yang lain, nilai satu ibadah itu
Walaupun orang kaya bermacam bentuk ibadah mereka lakukan, tapi kadang-kadang tidak mampu menyaingi nilai pahala hanya satu ibadah orang fakir. Kemudian dalam hadis yang lain disampaikan oleh Imran bin Muslim, beliau berkata, "Balaghani anna Abadzar qala," telah sampai kepadaku bahwa Abadzar sahabat Rasulullah berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in lam atrukhunna wala atrukhunna." Nah, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah berwasiat kepadaku dengan 7 perkara yang tidak aku tinggalkan ke-7 perkara tersebut. Yang pertama, ausini bihubbil masakin wadanu minhum. Rasulullah yang pertama berwasiat kepada Abi Dzar untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat dengan orang miskin. Orang miskin dicintai dan didekati. Makna didekati, kita sering duduk dengan orang miskin, bukan menjauh dari orang miskin. Yang kedua, wa an andura ila man huwa asfala minni wala andura ila man huwa fauqi. Yaitu hendaklah aku melihat dan bahwa aku melihat kepada orang-orang yang dia berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang dia berada di atasku. Wasiat yang kedua, Rasulullah menyampaikan ke Abi Dzar, dalam hal kehidupan dunia hendaknya seringlah kita melihat orang-orang yang levelnya di bawah kita. Jangan kita melihat orang-orang yang levelnya di atas kita. Kalau kita melihat orang-orang yang lebih miskin dari kita, maka akan tumbuh dalam hati kita rasa syukur dan rasa ridha. Tapi kalau kita melihat kepada orang-orang yang ada di atas kita, maka yang tumbuh dalam hati kita adalah rasa kufur dan tamak atau rakus. Itu yang akan tumbuh padanya. Wa an asila rahmi wa in atbartu wa qata'tu. Kemudian wasiat Rasulullah yang selanjutnya, bahwa aku menyambung silaturahmi sekalipun aku dibelakangi dan diputuskan. Rasulullah mewasiatkan ke Abi Dzar, sambunglah silaturahmi sekalipun orang itu membelakangi dan memutuskanmu. Jadi kalau orang memutuskan, kita tetap menyambung, kata Rasulullah. Yang selanjutnya, wa an aktsira min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil bir. Wasiat Rasulullah yang selanjutnya, hendaknya aku memperbanyak perkataan atau ucapan la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyaklah kita mengucapkan kalimah la haula wala quwwata billah. Kenapa? Karena kalimah tersebut adalah merupakan perbendaharaan kebaikan, kata beliau. Yang selanjutnya, wa alla as'alan nasa syai'an, dan hendaknya aku tidak meminta kepada manusia sesuatu. Rasulullah berwasiat kepada Abi Dzar untuk tidak meminta-minta kepada manusia apapun. Sehingga nanti disebutkan bahwa Abi Dzar di saat beliau tua, di saat tongkatnya jatuh, beliau tetap tidak akan mau mengatakan kepada orang, tolong ambil tongkat saya. Tidak.
Begitu beliau menjaga wasiat Rasulullah untuk tidak meminta apapun kepada orang, termasuk meminta bantu, tolong ambil tongkat saya. Beliau tetap berusaha sendiri. Nah. Kemudian wa alla akhafa fillahi laumata laim. Wasiat yang selanjutnya bahwa aku tidak takut karena Allah celaan orang yang mencela. Jadi kita jangan takut kepada celaan-celaan, kepada cacian-cacian. Kalau kita mengerjakan kebenaran, sekalipun orang tidak suka, orang mencaci, memaki dan sebagainya, kita tetap harus istiqamah dalam menjalankan kebaikan tersebut. Jangan karena dicela kita berhenti, atau karena dipuji kita bersemangat melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan bersemangat karena dipuji, tapi hilang semangat malah berhenti ketika dicaci, itu tandanya kita melakukannya dengan riya, bukan dengan ikhlas karena Allah. Yang terakhir, wa an aqulal haqqa wa in kana murran, dan bahwa aku mengatakan hak sekalipun ia pahit. Jadi kebenaran harus disampaikan walaupun terasa pahit, baik bagi diri kita orang yang menyampaikan atau orang yang mendengarkan, yang menerima apa yang kita sampaikan. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Saya ulangi, yang pertama mencintai orang miskin dan bergaul dengan mereka. Yang kedua, memandang ke bawah, tidak memandang ke atas dalam persoalan kehidupan dunia. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan dengan kita. Yang keempat, memperbanyak mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, tidak meminta apapun pada manusia. Yang keenam, tidak takut terhadap celaan-celaan orang yang mencela. Yang terakhir, yang ketujuh, katakan kebenaran walaupun terasa pahit. Itulah prinsip dalam kehidupan yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, yang seharusnya kita praktekkan, kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan kita, para jemaah. Dengan isnad yang sama dengan hadis tadi juga diriwayatkan. Qala taqulul malaikah, para malaikat berkata, ya Rabbi, abdukal kafiru basatta lahud dunya wa tazwi anhul bala. Wahai Tuhanku, malaikat berkata, wahai Tuhanku, hambamu yang kafir engkau hamparkan bagi mereka dunia, dan engkau singkirkan dari mereka bala. Mangathat urang kafir menyokun danyo ke malaikat. Nabi mudah rezeki, nepuji bala ke urang-urang yang kafir. Lalu ketika malaikat menyampaikan itu kepada Allah, Allah berfirman kepada para malaikat, ikshifu an iqabihi. Hai para malaikat, tolong lihat jelas terhadap siksaan-siksaan yang kusiapkan untuk orang-orang kafir. Lalu para malaikat melihat. Ketika para malaikat melihat siksaan-siksaan yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir, para malaikat berkata, ya Rabbi, la yanfa'uhu ma asaba minad dunya. Wahai Tuhanku, tidak bermanfaat untuk mereka apa yang engkau berikan kepada mereka daripada dunia. Kekayaan yang Allah berikan kepada orang kafir di dunia ini tidak bisa bermanfaat kalau dilihat dari sisi mereka akan menerima azab kepada Allah. Tidak sebanding. Sangat kecil nilai kekayaan yang Allah berikan kepada orang kafir, sangat kecil nilai kesejahteraan, keamanan yang Allah berikan kepada orang kafir di dunia apabila dilihat dari sisi
mereka ditunggu oleh azab yang sangat dahsyat nanti di akhirat. Hana manfaatnya maju di mereka. Wa taqulu, dan malaikat berkata lagi, ya Rabbi, abdukal mu'minu tazwi anhud dunya wa tu'ra wa ta'riduhu lil bala. Wahai Tuhanku, hambamu yang beriman engkau jauhkan dari mereka dunia dan engkau datangkan mereka bagi bala. Munya ku urang mukmin dunia ne pujiu. Han Nabi susah dah urang mukmin bak minta dunia, tapi bala datang bertubi-tubi. Coba jemaah lihat, nanggro-nanggro yang sering kenang bala adalah nanggro-nanggro yang mayoritas penduduknya orang Islam. Maka rajih ada kenang tsunami di Aceh na urang kun, pakon hanu Bali ke kirim tsunami ku puah Aceh. Terus baknyan bangai urang katanya. Ya pegah. Mudeh Bali kan je kalau hana urang Islam deh net nak urang Islam ku puah Aceh. Memang lagenyan kudrah Allah. Memang lagenyan iradah Allah. Orang mukmin sering dicoba oleh Allah di dunia. Orang kafir tidak dicoba oleh Allah di dunia. Menyotangi ngerat segi cobaan tentang Allah hana adil. Kedanya beriman tapi kecoba tapi. Malaikat juga berpikir demikian ketika melihat hamba yang mukmin dijauhkan dunia, susah mereka mencari dunia, hidup mereka sengsara, hidup mereka miskin, ditambah lagi dengan cobaan-cobaan, peng dehana, anak umit sakit, kurumah dekat jirit, kedanya bika hana ada doa beka. Cukup berat kehidupan orang mukmin genging malaikat. Lalu geproteh le malaikat ba Allah. Apa kata Allah? Fayaqul ikshifu an thawabi. Ai malaikat, coba lihat, buka pahala mereka itu. Dikala malaikat melihat pahala yang disiapkan oleh Allah kepada orang mukmin yang sering dicoba, yang penuh dengan kemelaratan di dunia, para malaikat berkata, ya Rabbi, ma yadurruhu ma asabahu minad dunya. Wahai Tuhanku, tidak memudaratkan mereka apa yang telah menimpa mereka daripada dunia. Ada malaikat genging nilai pahala yang Allah siapkan. Menurut malaikat, hana berarti cobaan yang Allah beri di dunia. Sangat kecil cobaan yang Allah berikan untuk orang mukmin di dunia apabila dilihat nilai pahala yang Allah siapkan untuk mereka. Maka ketika para jemaah kita mendapat cobaan-cobaan itu, jangan pernah mengeluh. Kacamata iman kita harus mampu menerobos, harus mampu melihat bahwa di balik itu ada pahala yang sangat besar yang telah Allah siapkan. Baik mengeluh dia. Karena Rasulullah pun mengatakan, idza ahabballahu abdan, Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan sering memberi bala kepada hamba tersebut. Ketika Allah mencintai kita, maka bertubi-tubilah datang bala kepada kita. Bukankah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah para nabi? Dan bukankah orang yang paling banyak dan besar sekali ujiannya adalah para nabi? Cukup berat ke uji nabi. Tanya ke uji kadang waktu duha, waktu awal roji tenang. Nabi Muhammad ban lahir kon ka kena ujian. Lam perut mak ke kon ka kena ujian. Meninggal ayah ke pun. 2 tahun 2 bulan baru umur. Menurut kepegah di dalam kitab Barzanji, walamma tammami hamlihi syahrani, baru 2 bulan kepegah. Ala aqwalil masyhuri marwiyah, berdasarkan kaul yang paling masyhur yang diriwayatkan, 2 bulan umur Nabi di dalam kandungan, ayahnya Abdullah wafat ayah, ujian bagi Nabi. Kemudian Nabi lahir. Setelah Nabi lahir, Nabi diasuh oleh orang lain. 6 tahun umur Nabi, wafat ibunya. 8 tahun umur Nabi, wafat kakeknya yang mengasuh beliau. Kemudian beliau tinggal diasuh oleh pamannya yang sangat miskin, sehingga di waktu kecil beliau harus bekerja untuk menghasilkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Rasulullah bekerja pada orang-orang kaya di Mekah mengembalakan ternak. Perabi kameng urang-urang kota Mekah dengan mendapatkan sedikit upah. Beliau besar, beliau beralih kemudian bekerja juga dengan membawa dagangan orang lain.
Diuji oleh Rasulullah, tidak ada. Diuji oleh Allah, Rasulullah, tidak ada kesenangan. Kenapa Allah menguji? Karena Allah mencintai. Maka setiap kita mendapat ujian, yakinilah bahwa kalau kita orang yang beriman dan taat kepada Allah, maka Allah sedang mencintai kita. Tapi kalau kita mendapatkan ujian seperti itu dalam keadaan kita tidak kurang beriman atau tidak taat kepada Allah, yakinlah itu teguran atau kadang itu adalah bala, adab yang Allah turunkan kepada kita. Nah, qala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Abi Dzar al-Ghifari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukaththiruna humul asfalun illa man qala bil mali hakadha wa hakadha arba'a marrat wa qalilum mahum. Rasulullah bersabda, orang-orang yang banyak harta mereka itu adalah orang rendah, kata Rasulullah. Kecuali orang-orang yang berkata dengan harta seperti ini 4 kali, kata Rasulullah. Wa qalilum mahum, tapi sedikit yang seperti itu. Apa makna hadis ini? Al-Faqih Abu Laisi menjelaskan, yang dimaksud oleh Allah al-mukatsiru humul aswalun, yaitu orang kaya yang banyak harta. Apabila mereka masuk surga, maka derajat mereka di dalam surga adalah di bawah orang fakir. Itulah maksud orang kaya di bawah orang fakir. Ketika mereka masuk neraka, maka tempat mereka dalam neraka adalah fid darkil asfali minan nar, di bawah, di dasar neraka tempat mereka. Orang kaya ketika masuk surga tempatnya paling bawah, ketika masuk neraka pun tempatnya paling bawah. Maka kata Rasulullah, orang-orang kaya itu adalah orang bawah, kata Rasulullah. Kecuali, kata Rasulullah, orang-orang kaya yang mengatakan dengan hartanya hakadha 4 kali. Apa maksudnya? Yakni yatasaddaqu an yaminihi wa yasarihi wa min khalfihi wa min baini yadayhi, yaitu orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk bersedekah dari segala sisi. Bersedekah dari sisi samping kanan, dari samping kiri, dari belakang dan dari depan. Artinya prioritas harta yang didapatkan adalah untuk bersedekah. Hanya orang-orang kaya seperti itulah yang tidak berada di bawah, kata Rasulullah. Lain semua di bawah. Kalau masuk surga paling bawah, kalau masuk neraka pun neraka paling bawah, kata Rasulullah. Wa qalilum mahum, tapi kata Rasulullah sangat sedikit yang seperti itu. Orang kaya yang mampu memprioritaskan hartanya untuk bersedekah sangat sedikit. Yang banyak hanya sedikit bersedekah, lain untuk dirinya yang banyak. Yang banyak bersedekah sedikit, kata Rasulullah. Apa makna qalilum mahum? Yakni killama yujadu mithla hadza fi al-aghniya. Sedikit didapatkan seperti ini pada orang kaya, yaitu sedikit orang kaya yang mau menggunakan hartanya diprioritaskan untuk sedekah. Dan nyom nyota demong peng tertuh ribe paling nam sedekah kon diplu lebih handar yud kok hantip gerode yang kedinan yang kabeh dermawan katanya. Yang banyak bersedekah daripada untuk dirinya sedikit. Padahal Rasulullah mencontohkan lebih banyak bersedekah daripada dirinya. Rasulullah kopnya ndak depul idenya kasin, tapi sebenarnya kaya. Dalam perang Badar saja orang-orang sekarang coba mengkonvensi berapa ghanimah di saat itu, lebih dari 500 miliar ghanimah saat itu. Untuk Rasulullah berapa dari itu? Humusuha, 1/5. Kalau 500 miliar berarti 100 miliar untuk Rasulullah.
Tapi Rasulullah tidak pernah hidup kaya. Kenapa? Karena setelah beliau bawa pulang itu ke Madinah, beliau langsung membagi-bagikan untuk orang-orang Madinah yang lemah, yang tidak mampu, sehingga tersisa sedikit untuk beliau. Itulah contoh kekayaan yang diprioritaskan untuk sedekah, bukan untuk dinikmati. Yang seperti itu sedikit, kata Allah. Berarti sedikit orang kaya yang bisa menyamai derajat orang fakir nanti di atas. Umumnya mereka di bawah, kata Rasulullah. Kenapa orang kaya umumnya di bawah? Li'anna syaitanu yazinu lahum amwalahum fid dunya. Karena syaitan menghias, memperindah bagi orang-orang kaya harta-harta mereka di dunia. Dibuat oleh syaitan mereka mencintai harta, dibuat oleh syaitan mereka menikmati keindahan harta, sehingga dalam hati mereka sukar untuk melepaskan dan membagikan harta kepada orang lain. Dihias, dipelaga harta syaitan, sehingga payah dah boleh gegap. Hantar je boleh gegap membacut pilih katanya. Karena terlihat indah, terlihat mangat hartanya, dipegot syaitan para jemaah. Begitulah keadaan perbandingan para jemaah orang fakir dengan orang kaya. Ada kelebihan orang kaya kalau kita lihat dari segi kehidupan dunia, tapi banyak kelebihan orang fakir kalau kita lihat dari nilai pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau sudah hidup sebagai orang kaya, bersyukurlah, tapi jangan lupa bergaul dengan orang miskin. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah hidup sebagai orang fakir atau orang miskin, bersabarlah. Jangan lupa juga bersyukur kepada Allah, karena Allah menakdirkan Anda sebagai orang-orang yang akan diberikan banyak pahala. Tutup pengajian dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.